Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti yang hasil pertemuan kita kali ketiga ini ya Bu, Pak Andri. Ya, ini kami jelaskan proses yang kedepannya ya terkait TUK tempat uji kompetensi. Di mana TUK yang kita siapkan itu adalah eh, SMK Aljabar ya, SMK Aljabar. Adapun nantinya dikarenakan TUK yang mau kita bangun ini adalah dikhususkan kepada teknik. Teknik. Jadi ada beberapa teknik yang perlu kita fokuskan, yakni teknik eh, sipil, teknik mesin, dan teknik elektro. Namun untuk saat ini seperti yang Aljabar miliki, alumni atau SMK yang sesuai dengan jurusan teknik masih di teknik pengelasan dan teknik jaringan ya, sehingga nanti kita akan adopsi semua ya. Jadi bukan artinya teknik sipil nanti bila ada yang mau kita assessment kita terkendala, tidak. Tetap masih bisa kita laksanakan. Next slide. Ini service dalam TUK kita nantinya SLO NIDI, jadi Certificate Layak Operation. NIDI itu nomor induk instalasi untuk PLN. Jadi kalau kita ngajukan tambah daya atau pemasangan baru di PLN, maka kita akan dilakukan atau instalasi rumah kita akan dilakukan pemeriksaan yang disebut dengan sertifikat layak operation SLO. Itu pihak ketiga. Jadi kita pemegang SLO untuk di Kota Batam. Begitu juga NIDI. NIDI itu adalah nomor induk instalasi di mana hasil daripada instalasi rumah tadi, rumah tinggal tadi, itu wajib disertifikasi oleh tim Bangsang namanya, pembangunan dan pemasangan. Dan itu satu pintu dengan kita. Dan ini akan dilaksanakan oleh namanya PT SIP, PT Sertifikasi Instalasi Prima, yang mana SIP ini berada di seluruh Indonesia. Tapi tetap masih grupnya kita ya Bu ya. Kemudian ini juga gitu, ini PT Ots Era Mandiri, perusahaan kita juga. Eh, Kemudian SKK Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi. Kemudian ada di situ SBU, Sertifikat Badan Usaha Konstruksi untuk para kontraktor maupun para pengusaha konstruksi maupun supplier bahan bangunan, toko bangunan dan segala macamnya. Kenapa para usahawan tadi, CPPT ataupun koperasi yang memiliki bisnis unit di konstruksi wajib memiliki SBU ini karena itu sudah merupakan bagian daripada amanah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi. Di setiap badan usaha ataupun pelaku usaha di dunia konstruksi wajib memiliki sertifikat badan usaha SBU konstruksi. Yang berikutnya Serkom, sertifikat kompetensi SKK 3 ketenagalistrikan. Di dalam sertifikasi kompetensi dibagi dalam dua kementerian. Yang pertama Kementerian PUPR, itu untuk tenaga kerja sipil dan mekanikal, itu di bawah naungan Kementerian PUPR. Kemudian untuk ketenaga listrikan terkhusus tenaga listrik, jadi dari seluruh ketenaga listrikan itu di bawah Kementerian ISDM, Energi Sumber Daya Mineral, bidang ketenaga listrikan. Kemudian setiap badan usaha itu juga sudah diwajibkan sekarang memiliki ISO 9001 terkait quality manual system, ISO 45001 terkait safety K3, ISO 37001 terkait SMAP, sistem manajemen anti penyuapan, atau bahasa Inggrisnya ini anti bribery. Kemudian ISO 14001 terkait lingkungan.
Kemudian beberapa perusahaan, ya biasanya perusahaan menengah ataupun perusahaan besar dunia konstruksi juga harus memiliki SMK 3, Sistem Manajemen K3. Jadi sistem manajemen K3 ini eh, bisa dilaksanakan oleh perusahaan dengan syarat memiliki karyawan atau mempekerjakan karyawan lebih dari 100 orang, atau syarat kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang risiko yang sangat tinggi. Risiko yang sangat tinggi, salah satunya konstruksi, memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Yang berikutnya ISO 50001 terkait manajemen dan energi manajer. Inilah servis-servis kita dalam TUK, dalam LPK SEVA. Jadi untuk ke depan TUK kita bisa melayani servis-servis yang kami sebutkan tadi di atas, di awal. Next slide. Adapun kerjasama kita itu melalui ASTAKI, Asosiasi Tenaga Kerja Ahli Konstruksi Indonesia. Untuk ASTAKI ini, ASTAKI Kepri masih diketuai oleh saya sendiri. Kemudian APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, itu juga masih saya yang sebagai ketuanya. Kemudian nanti persyaratan-persyaratan tersebut dengan dua asosiasi tadi, ASTAKI dan APENAS, maka kita akan lebih gampang mengakses kepada LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, maupun ke BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk beberapa sertifikat kompetensi terutama terkait K3, K3 saat ini masih di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja RI. Ya. Kementerian ESDM bidang ketenagalistrikan, salah satunya yang kami sebutkan di atas adalah Serkom, SKKTK, ya. Kemudian ada Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan, LSK, ya. Next slide. Website terkait seperti di atas, lpksevatekindo.com, bisa nanti Bapak Ibu cek di website itu, kemudian apeknas.net, kemudian perusahaan kita Otsera Mandiri yang akan mengeluarkan nanti namanya NIDI, nomor identifikasi, ya. Kemudian Ots Group, ya, terkait untuk ketenaga listrikan dan segala macamnya. Next slide. Ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Untuk sementara belum, Pak. Sudah ya? Ya, mungkin Mas Izin, Aldi Pak. bisa di slide Izin, Pak. berikutnya. Tadi Oh, kepala sekolah masih ada pengajian katanya, Pak. Jadi kita lanjut saja, Pak. oke, baik, baik Ibu ya. Baik. Ya, next slide Mas Aldi. Oke. Ini salah satu POM kerjasama ya, yang apa namanya, yang kita kirimkan ke beberapa instansi. Next, next. Ya, ya, di sini ada lampiran ya, lampiran harga sertifikasi kompetensi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, inilah bisnis yang mau kita garap ya. Saya langsung aja sampaikan bisnis-bisnisnya. Jadi di dalam skema ini kita akan menemukan atau mendapatkan permintaan dari para pencaker, pencari kerja, ataupun teman-teman yang membutuhkan sertifikat kompetensi. Contoh, di sini ada harga ahli atau SKA, ya, sekarang ini SKK level 9. Jadi SKK itu dulu namanya SKT, sertifikat keterampilan, kemudian SKA, sertifikat keahlian. Kalau sekarang SKK namanya semua cuma satu, SKK. Jadi dulu SKA, SKT. SKT itu konversinya adalah SKK sekarang dari mulai level 1 sampai level 6. Itu masuk kategori SKT.
Kemudian SKA dari mulai ahli muda, madya, dan utama. Berarti kita mulai dengan SKK level 7, 8, 9. Itu dia. Kemudian harga dari masing-masing SKK itu, contoh kita ambil level terendah, level 1, ya, operator dan SKT. Itu harganya itu kita buat harganya 1.077.895. Sementara harga kita bisa jual ya 1.300.000, itu selisihnya. Kemudian kalau harga level 9, ini level 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9, itu harga modal ya 5.135. Harga SEPA itu 6.200. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam selisih ini pertanyaannya, level 9 Pak, TUK-nya Aljabar mau jual 7.500.000. Boleh? Boleh. Berarti selisih untuk Aljabar adalah 7.500.000 dikurang 5.135.065. Itulah harga yang akan dibayarkan peserta kepada Aljabar, sehingga Aljabar memiliki margin sebesar 7 juta dikurang 5.135.000. Nah, contoh seperti itu ya. Pertanyaannya lagi, Pak, saya mau kasih harga 10 juta. Boleh? Boleh. Boleh harga kasih 12 juta? Boleh. Boleh. Silakan. Itu hak prerogatif TUK SMK Aljabar ya. Itu tadi untuk pekerjaan sipil, kemudian pekerjaan mekanikal ya. Kemudian ada pekerjaan untuk kompetensi kerja konstruksi ya. Ini juga harganya sudah ada tertera. Next. Sampai di harga ada yang bertanya Bapak Ibu? Lanjut Pak. Ya lanjut, udah paham ya. Next page, next page. Ya, ini juga terkait harga, saya pikir cukup jelas ya. Ini untuk ketenaga listrikan ya, untuk ketenaga listrikan. Sama, levelnya sama, level 1 sampai level 9. Pertanyaannya, Bapak saya mau jual ini kan harganya level 1 sampai level 9 sama. Iya, sama. Nah, dengan harga yang sama ini ya 2,575 level 1 sampai 9 di bidang ketenaga listrikan modalnya sama. Ini modal yang kita bayar ke Jakarta ataupun ke kementerian. Harga jualnya itu 3.700.000 untuk level 1 sampai termahal level 9 4.500.000. Pertanyaannya Bapak Ibu mau pakai harga SEPA monggo. Pertanyaannya Bapak Ibu mau pakai harga di bawah SEPA monggo. Harga di atas SEPA monggo. Harga sama dengan SEPA monggo. Nah, sampai sini clear Bapak Ibu? Gimana Bu Oke Ratna? Pak. Sampai sini? Oke Ya, Pak. clear ya. Siap. Oke. Ya, next. Hanya sampai sini Pak, slide-nya Pak. Oke, hanya itu aja ya. Iya, itu saja sih Bapak Ibu. Jadi kita bahas langsung ke uangnya saja. Jadi Bapak Ibu biar paham nih apa sih tugas kami. Ya ini tempat tempat uji kompetensi itu. Itulah biaya yang akan kita klaim kepada calon tenaga kerja ataupun calon yang akan mendapatkan sertifikasi. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Izin Pak Pandi, nanti mungkin ini materi dikirim juga Pak Pandi, jadi kami bisa mempelajarinya ulang. Ada di grup Bu, ada di grup sudah saya Oke, kirim. siap Pak. Siap Pak. Siap. Kemarin saya kirim dulu baru saya rapatkan hari ini gitu. Biar Oh iya Pak. ya. Ya, lanjut Ada Pak. lagi? Ada lagi? Habis Bu, udah. Oh, habis. Kira-kira ini nanti Ibu Bapak rapatkan lagi sama Pak Kepala ya. Inilah Baik Pak. yang kita keluarkan ya.
Di grup sudah ada saya share 3 hari lalu ya, 3 hari lalu. Siap, Pak. Artinya, Pak, nanti kalau seumpamanya sudah kami rapatkan dan adalah kata sepakat, artinya kan kami kan juga harus sampaikan juga ke Pak Pandinya supaya mungkin pihak Peknas ataupun dari pihak Bapaknya mengetahui gitu kan, Pak? Ya, betul. Oke. Jadi nanti Ibu Bapak, syarat daripada TUK selain punya tempat, juga harus memiliki namanya asesor ya, asesor. Justru itu nanti Ibu Bapak juga akan wajib di training dulu agar mendapatkan sertifikat asesor gitu. Sertifikat asesor. Jadi kita kasih Siap, waktu, Pak. ya kita kasih waktu. Nanti saya akan kirim harga asesor harga modal. Jadi kalau boleh Ibu Bapak juga harus share ke beberapa guru-guru atau dosen-dosen teknik supaya bisa mereka kita jadikan asesor gitu ya. Nanti trainingnya bisa kita buat di Aljabar gitu ya. Supaya bisa menghemat biaya asesornya gitu. Nah, setelah nanti asesornya sudah lulus, bisa juga misalnya kekurangan guru kita dari Aljabar misalnya ya. Kita bisa undang teman-teman yang kita kenal di bidang teknik, guru-guru teknik gitu. Supaya bisa kita karyakan menjadi asesor gitu. Baik, Baru Pak. kita Baik. baru kita bisa start Bu. Kita bisa start jualan karena kalau pihak Aljabar tidak memiliki asesor, ini barang nggak bisa. Karena kalau kita lihat tadi kan selisih satu orang tuh kan bisa 2 jutaan kan Bu ya. Dengan harga Iya, modal Pak. 2 jutaan. Kalau satu hari kita bisa mengassessment 10 orang berarti 20 juta kali 21 hari kerja berarti ada 400 juta uang yang kita bisa hasilkan untuk Aljabar gitu. Itulah kelebihan daripada TUK gitu loh Bu. Ini saya udah langsung masuk ke bisnisnya supaya cepat paham nih ini bisnisnya apa sih gitu loh. Bukan hanya kita meeting-meeting tapi nggak punya masa depan yang jelas. Jadi ini saya jelasin gitu. Mohon dipelajari kembali di grup ya Bapak Ibu. Kalau Baik, nanti Pak. udah clear, udah ada yang kurang, kita kita akan coba seperti ini komunikasi. Jadi apapun yang mau kita bahas akan saya share dulu prolognya, kemudian Bapak Ibu pelajari, baru kita buat Zoom meeting seperti ini gitu. Ada pertanyaan Baik, Ibu Pak. Bapak? Begini, Pak, untuk mengenai asesor tadi, Pak. Ya, yang pastinya mungkin kami ya menunggu arahan dan keputusan dari Pak Pandi untuk pelaksanaan asesor ini, Pak, supaya kami juga yang di SMK Aljabar ya minimal sudah ada asesor di dalamnya gitu, Pak. Ya, jadi Ibu harus sampaikan ke Pak Kepala ya terkait ini. Nanti kami bantu pembiayaannya sebagian nanti dari sekolah Aljabar gitu. Baik, Pak, baik. Makanya disampaikan dulu Bu ke ke Pihak sekolah ya, Pak ya. pihak sekolah gitu. Karena ini kan memang terkait peluang bisnis kan gitu Bu. Iya, betul, Pak. Ya Bu ya. Ya, tadi saya mohon maaf Bu ya, tadi jam 10 itu berbenturan dengan dengan bank MNC dari Jakarta itu 2 minggu lalu sudah confirm saya. Ternyata saya lupa gitu. Saya pikir jam 2. Jadi saya buat pagi jam 10. Rupanya jam jam 10 tadi pagi gitu bank MNC gitu. Mohon maaf ya, Ya, harusnya tadi jam 10 gitu ya. kami pun alhamdulillah juga, Pak. Nggak jadi jam 10. Kami tadi pagi itu fokus ujian anak-anak. Ya, karena Pak Kepala kan Pak Deden bilang anytime. Jadi kalau namanya anytime ya saya kan terjadwal orangnya Bu. Iya, Pak, betul, Pak. Iya, iya, biar ke depan nanti Pak Kepala juga kasih waktu yang signifikan untuk kita seriusi TUK-nya ya. Siap, Pak, siap. Oke, Ibu, mohon Baik, Pak. disampaikan Bu Ratna ya. Baik, Pak, baik. Ketua kita siapa itu?
Pak. Ketua kita tuh Pak Misbah, Pak. Pak Misbah nggak ini ya, nggak Kebetulan respon ya? Pak Misbah sakit Pak hari ini, Pak. Oh, Udah 3 sakit, oh, hari dia sakit. Oh, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Ya. Amin, amin ya Pak. Oke. Ya, makasih Ibu Rana, Pak Andrianto ya, makasih. Sama-sama Pak. Mohon Iya, sampaikan Pak. salam saya sama Pak Kepala. Iya Siap, Pak. Siap. Ya. Ada lagi kira-kira sebelum kita tutup? Cukup Pak. Ibu Uut, gimana Bu Uut? Bu Rubiam. Mana Bu Ut? Bu Uut aman dan terkendali? Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk sore ini ya. Kita ketemu di Zoom berikutnya setelah Ibu Bapak nanti diskusi sama Pak Kepala. Gimana hasilnya kita Zoom lagi ya, Bu Rana. Siap, Pak. Siap. Oke, terima kasih Bu Rana, Pak Andrianto, Bu Uut. Sama-sama Pak. Sehat selalu. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Selamat Pak. sore, Pak.